Baik, ini pertanyaan berikutnya ya dari Golok Banten. Saya sudah pesan kepada asisten Anda. Oh, tentang e-booknya. Ya, baik. Sedangkan hutang saya itu 3M. Apakah bisa lunas dalam waktu sebulan? Aset yang saya miliki 1,5 M, itu pun sertifikat bank. Maksudnya sertifikatnya ada di bank mungkin ya? Sertifikat ada bank dan rentenir yang pegang. Oh, jadi dia ada hutang di bank dan di rentenir semuanya pakai sertifikat. Ya, terus totalnya ini 3M dan aset itu nilainya 1,5 M. Apa yang harus pertama kali saya lakukan? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang paling sering, ini pertanyaan yang tidak komplit kalau menurut saya. Jadi ada satu missing link di sini yang perlu kita bahas juga. Satu, hutang Anda 3M itu buat apa? Yang kedua, penghasilan Anda saat ini berapa dan sebelumnya Anda pernah punya pengalaman penghasilan berapa dan bagaimana cara mendapat penghasilan tersebut. Sehingga apa? Kita mungkin bisa menarik apa istilahnya rencana sampai beberapa waktu ke depan. Kalau dibilang di sini dalam waktu sebulan, ya tergantung yang pernah Anda lakukan seperti apa gitu. 1 bulan itu mungkin dia melihat judul ya dari e-book ya. E-book ini 30 hari bebas hutang itu adalah 30 harinya Arli Kurnia ya. 30 harinya saya. November 2012 bebas hutang di Desember 2012. Jadi banyak yang saya jual semua di situ. Seperti Pak Widimon dinolkan gitu ya. Saya nolkan waktu itu, saya nolkan pun belum nol betul. Saya tetap menganggap saya selesai dalam 30 hari. Gitu 30 ya, Pak? hari kali 4, Mas. Kali 4. Oh, gitu. 4 bulan. 30 hari kali 4 ya. Jadi masalah waktu itu sebetulnya mungkin ada salah paham di sini. Salah pahamnya adalah dikira 30 hari itu lunas beres semuanya gitu. Ya tergantung jumlahnya. Secara logis ya lah kita harus mengerti jumlahnya berapa dulu dan kemampuan kita untuk menghasilkan uang itu seperti apa dulu. Saya waktu itu dihutang 400 juta Pak. Tetapi saya punya kemampuan, maksudnya sebelumnya saya sering mendapatkan secara personal ya, kita berbisnis profit 30 sampai 40 juta itu sering gitu. Maksudnya itu apa istilahnya 10% daripada hutang saya itu saya bisa lakukan. Cuman masalahnya kalau pas kepepet gitu kan nggak bisa kerja. Gitu. Ya. Kan itu sangat mengganggu lah. Mengganggu sekali. Jadi makanya ya waktu itu saya pikirkan gimana caranya supaya saya bisa bekerja kembali gitu. Ya. Ya itu. Ya. Saya mengambil keputusan untuk ya udahlah saya mulai dari nol, enggak apa-apa. Saya bisnis dari nol lagi enggak apa-apa. Yang penting tetap bisa survive. Nah untuk ini ya Pak Golok Banten ini. Ya gitu, mungkin ini namanya nanti diganti, saya jadi takut ini Golok Banten. Inilah Pak John kayaknya. Ya, mungkin ya. Oh iya. Jadi ini bisnis Anda apa yang harus saya analisa dulu, usaha itu kenapa usaha itu bermasalah sehingga Anda sampai terjerat seperti itu harus dianalisa kembali. Dan kalau Bapak tanya apa yang pertama kali harus dilakukan, yang harus dilakukan analisa dulu. Analisa dulu. 30 hari itu waktu untuk menganalisa Pak dan menyelesaikan satu persatu. Maksudnya menyelesaikan itu nego itu termasuk menyelesaikan Pak. Ya, satu tindakan untuk menyelesaikan. Kan mungkin ini banyak itu. Jadi jarang kok ada orang punya utang tuh satu jenis itu jarang. Ya. Karena saya pun beberapa dulu ya. Dan banyak sekali yang beberapa gitu. Namanya kalau saya sebut utang komplikasi gitu. Ya sama, saya pun itu kan. Gitu ya, komplikasi. KTA-nya ada, hutang supplier ada, hutang bank akunan rumah ada. Nah, itu. Jadi kok kompleks. Saya tidak ke rentenir kebetulan. Gak ke rentenir ya gitu. Ya, memang dan biasanya kalau ke rentenir ini ada indikasi begini Pak. Seringkali sahabat-sahabat kita yang terjerat rentenir itu memang secara pribadi itu memiliki jiwa spekulasi yang tinggi, gitu. Seringkali gitu. Jadi terus pas butuh kepepet rentenir gitu. Nah itu yang penting ada uang lah gitu. Saya tidak peduli bayarnya berapa. Gitu, bunganya berapa sudah saya berani lah gitu. Jadi sikap spekulasi seperti itu. Jadi kalau menurut saya sebelum kita melihat kepada rentenir ini sendiri, menurut saya ya sikap spekulasi ini yang harus dihilangkan karena Anda tidak bisa menyelesaikan masalah dengan sikap yang sama pada saat masalah itu diciptakan. Menurut saya itu
Itu nggak mungkin lah gitu. Iya. Spekulasi itu penyebabnya hutang, kita menyelesaikan hutang dengan spekulasi. Nah, makanya tadi dia tanya, apakah bisa 1 bulan itu sekian? Nanti kalau saya jawab bisa, pasti Bapak berspekulasi lagi. Oh bisa Pak gitu ya. Yang bilang bisa hanyalah orang-orang yang spekulasi. Kalau menurut saya tergantung bisnisnya apa, ya, kemampuannya seperti apa ya, dan seberapa sikap Anda bagaimana dalam menghadapi ini. Saran saya sih itu tadi dianalisa lagi dengan perasaan yang tenang ya, dan berserah diri juga. Mungkin lebih ini seperti saya yang alami. Saya mengukur saya mampu menciptakan uang sampai berapa jauh. Itu. Jadi ketika saya memutuskan, oke, rumah dijual, mobil dijual, apakah itu selesai? Menyelesaikan tidak. Menyelesaikan atau tidak? Itu baru menyelesaikan dari satu sisi hutang bank saya selesai. Iya. Gitu. Tapi yang lain belum. Nah, untuk menyelesaikan hutang supplier beda lagi solusinya. Ternyata saya harus menggandeng orang lain untuk masuk invest. Jadi solusinya yang belum tersolusikan sampai saat ini yang KTA-nya. KTA yang belum. Tapi tidak apa-apa, itu nanti saya akan pelan-pelan secara pribadi saya aja yang nanti akan saya selesaikan. Karena itu memang dari sekian banyak itu memang sih yang paling harus kita selesaikan ya memang yang pertama yang bersertifikat. Iya. Memang itu. Kalau menurut saya pun sama, harus prioritas. Terus leasing ya. Leasing karena leasing itu cepat ya, action dia, responnya itu cepat sekali. Makanya kita harus tahu Bapak ini, apakah kondisinya kalau saya yang leasing masih bisa di cover oleh perusahaan nih Mas? Gitu ya. Oleh usaha saya. Jadi kebetulan juga nggak banyak. Untuk yang saya hutang leasing tuh nggak banyak, hanya 1 mobil dan berapa motor itu. Gitu ya. Memang untuk kerja. Untuk kerja. Jadi di leasing nggak banyak. Ya toh. Nah, supplier pun bisa dipilah kok sebenarnya. Gitu ya. Supplier mana yang memang kita hutangnya matinya betul-betul dia sudah tidak mau kirim. Tapi ada supplier yang juga kita hutang tapi dia masih kirim. Oh gitu. Nah, yang ini tetap kita openi dulu. Yang ini nanti yang sudah mati, yang ini yang saya akan cicil pelan-pelan. Jadi solusinya beda-beda memang menyikapi itu. Padahal sama-sama supplier. Sama-sama supplier tapi aja beda sikap. Memang seperti itu Pak ya. Jadi memang hutang itu kan tidak bisa dipukul rata. Tidak bisa. Gitu tidak bisa. Ya itu pun yang saya ungkapkan juga di dalam 30 hari bebas hutang ini. Kita pilah-pilah. Itu ada di bab 2. Ada di bab 2 itu. Nah, saya cerita tentang Michelot itu di situ nanti bagi yang sudah punya e-booknya silakan dibaca. Ya jadi itu tanggapan saya terhadap Pak Golok Banten tadi ya. Kita lanjut Pak ini.